Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk teman-teman yang melakukan pendaftaran CPNS 2024 dan tentunya nanti akan juga sama dengan teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K 2024. Nah, setelah kita itu membuat akun SSCSN, kemudian setelah itu kita login, kemudian kita mengisi biodata, kemudian kita memilih jenis seleksi, apakah itu CPNS maupun juga P3K. Setelah itu kita mendaftar formasi, kemudian kita memasukkan data-data pendidikan kita, kemudian setelah kita mengisi riwayat, kalau misalkan teman-teman memiliki riwayat pekerjaan, kemudian setelah kita mengupload seluruh dokumennya, maka tahapan terakhir ini adalah kita masuk ke halaman resume. Nah, di halaman resume ini merupakan sebuah titik akhir, yaitu tahapan akhir teman-teman yang melakukan pendaftaran CASN 2024, baik itu pendaftaran CPNS 2024 maupun juga pendaftaran P3K 2024. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini cuma sampai di sini tidak mengakhiri pendaftaran, maka sama halnya teman-teman tidak melakukan pendaftaran CPNS 2024. Dan di sini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024 supaya nanti kita bisa ikut seleksi administrasi dan bisa ikut seleksi lanjutannya. Kira-kira bagaimanakah cara akhiri proses pendaftaran dan juga apa saja hal yang perlu kita lakukan supaya nanti kita lulus seleksi administrasi CPNS 2024. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang akan melakukan mengakhiri proses pendaftaran CPNS 2024, di sini saya sarankan untuk kalian mengecek satu persatu datanya. Yaitu tentunya kita cek dulu ya. Yang pertama kita praktekkan langsung ya, yaitu di bagian biodata. Di sini kita cek di bagian biodata. Di bagian biodata silakan teman-teman cek kembali satu persatu. Dikarenakan kalau misalkan kita sudah mengakhiri proses pendaftaran, maka nanti itu udah nggak bisa kita ubah kembali ya. Silakan kalian cek yaitu untuk nama kalian ini sudah benar ataukah belum, kemudian untuk gelar depan ini sudah benar ataukah belum, dan juga gelar belakangnya. Nah, tentunya di sini teman-teman untuk melakukan pendaftaran di sini teman-teman harus disinkronkan ya, disamakan. Untuk di sini gelar ini harus disamakan dengan gelar yang ada di ijazah. Apakah gelar yang ada di ijazah itu sama dengan gelar yang kita tuliskan di sini? Kemudian juga di sini untuk emailnya apakah bisa dihubungi atau tidaknya. Kemudian tempat lahir apakah sudah benar, tempat lahir ijazah, tempat lahir sesuai dengan KTP ini apakah sudah benar ataukah belum. Misalkan belum, di sini kalian silahkan dibetulkan dulu ya. Dan selanjutnya kalau misalkan sudah dipastikan benar sesuai dengan data yang kita upload ya, dengan berkas yang kita upload, di sini disabilitas kalian cek. Kemudian untuk negara domisili, kemudian alamat ini apakah sudah sesuai ataukah belum. Kemudian untuk di sini kota ini apakah sudah sesuai, kemudian agama. Nah, di sini untuk tinggi badan ini juga harus disesuaikan ya. Nomor HP ini apakah masih bisa dihubungi ataukah tidak. Kemudian untuk status perkawinan dan juga di akun media sosial, dan juga di bagian untuk tanda tangan apakah tanda tangan kita ini sama dengan tanda tangan kita di KTP ataukah belum, apakah sama dengan tanda tangan yang ada di surat pernyataan dan juga tanda tangan yang ada pada surat lamaran. Kalau misalkan di bagian biodata sudah benar ya, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Dan tahapan berikutnya inilah kita mendaftar seleksi, yaitu kita pilihkan di sini CPNS ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan di sini hal yang paling penting, yaitu di bagian mendaftar memilih formasi. Kemudian di bagian mendaftar formasi di sini juga ada hal penting yang perlu kalian cek kembali ya. Yaitu di sini apakah benar kalian ingin mendaftar di Kementerian Agama, kemudian apakah benar ijazah kalian S1, kemudian di sini apakah benar untuk jabatannya ini yang dilamar. Nah, tentunya di sini terkait tentang formasi yang didaftar ini harus sama, harus sesuai dengan di surat lamaran ya. Nah, di sini kalian sesuaikan surat lamaran apakah sudah sama untuk datanya dengan formasi yang kita daftar. Termasuk juga di sini untuk tanggal ijazahnya di sini apakah sudah persis dengan tanggal ijazah yang ada di ijazah kalian. Kemudian nama perguruan tingginya apakah sudah benar. Kemudian untuk lokasi formasi apakah benar yang ini yang nanti akan kita daftar. Kemudian kalian cek kembali untuk lokasi tesnya, lokasi SKD ini nanti apakah benar. Kemudian teman-teman silahkan cek kembali untuk lokasi tes, di lokasi tes SKD apakah benar. Misalkan kalian tuh tinggalnya apakah dekat dengan lokasi tes SKD ini.
Kalau misalkan kita milih di sini ya, nanti kita akan dijadwalkan untuk tes SKD-nya itu pada lokasi ini. Nah, jangan sampai teman-teman lupa salah memilih yang di daerah lain ya, misalkan luar pulau atau mungkin di kota lain, tentunya akan menyulitkan kita teman-teman. Kemudian dicek kembali apakah IPK yang kalian tuliskan di sini sama dengan IPK yang tertera di transkrip nilai. Kemudian dicek kembali nomor ijazahnya ini apakah sama dengan yaitu nomor ijazah yang ada di ijazah kalian, tahun lulusnya apakah udah benar, kemudian akreditasinya apakah udah benar. Nah, tentunya akreditasi ini nanti sesuai dengan saat kalian lulus ya. Nah, saat teman-teman lulus apakah benar akreditasinya yang di sini? Kemudian tentunya untuk akreditasi yang kita pilih di sini itu harus sesuai dengan tahun kelulusan dan juga sesuai dengan sertifikat akreditasi maupun juga tangkapan layar atau screenshot di akreditasi BAN PT. Ini juga harus sinkron ya, harus sama. Kalau misalkan semua udah sama, ini kita lanjutkan ya dengan cara masukkan kode captcha di sini, kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian kalian cek kembali di bagian riwayat apakah kalian memutuskan untuk mengisi riwayat ataukah tidak. Kalau misalkan menuliskan riwayat, tentunya di sini ada bukti yang harus diupload ya, dan juga riwayat penulisan ilmiah. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan kita tidak mengisi riwayat ya, ini nggak apa-apa. Dikarenakan kalau misalkan kita lihat pada buku panduan, ini kan nggak wajib ya. Nah, setelah itu kita klik di sini yaitu di bagian dokumen. Nah, di sini hal yang sangat penting itu adalah kalian cek yaitu dokumennya satu persatu, apakah dokumennya ini benar ataukah tidak, dan disinkronkan dengan data ya, dengan biodata, disinkronkan dengan data yang ada pada formasi. Nah, tentunya nanti harus sama teman-teman, karena yang namanya seleksi administrasi itu adalah pencocokan data pelamar dengan formasi jabatan dengan dokumen yang diupload ya. Kemudian nanti kalian bisa lihat ya satu persatu di sini. Kalian bisa lihat satu persatu untuk berkasnya, karena nanti kalau misalkan sudah terlanjur diupload, sudah di akhir pendaftaran, maka sudah nggak bisa nih untuk nanti kita itu mengubah kembali. Di sini nanti kita bisa lihat satu persatu, dan juga kita melihat satu persatunya juga bisa kita lihat nanti pada halaman resume. Oke, kita langsung menuju saja ke halaman resume ya. Oke, kita masuk ke halaman resume. Nah, untuk melakukan mengakhiri pendaftaran, di sini kita klik di bagian halaman resume. Nah, di sini di bagian halaman resume, di sini nanti teman-teman cek kembali data dan formasi yang dilamar, lalu akhiri pendaftaran. Nah, di sini ada kolom perhatian, yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi. Anda tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendaftaran. Perhitungan usia ini dihitung yaitu pada saat kita mengakhiri pendaftaran ya. Nah, ini sambil teman-teman di sini mengecek ya, ini kalian bisa checklist ini kan. Nah, ini di checklist sambil kita mawas diri nih, sambil kita ingatkan kembali apa jenis seleksi yang saya pilih ini adalah benar CPNS. Kalau iya, kita checklist. Apakah nama instansi yang saya lamar adalah Kemenak, misalkan, saya checklist. Kemudian apakah jenis formasi ini, kita checklist. Tentunya di sini nanti harus sama dengan surat lamaran ya, kita mendaftarnya sebagai guru apa. Kemudian apakah lokasi formasinya di sini, kemudian apakah lokasi tes kita, ini memutuskan di sini. Tentunya kalau misalkan kita sudah akhir pendaftaran, ternyata kalian salah memilih lokasi tes, maka nanti nggak bisa diubah ya, terpaksa kalian harus datang nih ke tempat tersebut. Oke, kita checklist. Kemudian gelar depan kalian apakah benar seperti ini, kemudian nama sesuai ijazah apakah benar dengan ini, kemudian gelar belakang apakah benar, kemudian tempat lahir apakah sudah benar, kemudian untuk tanggal lahir apakah sudah benar di sini. Oke, kalau sudah, ini kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini apakah nama perguruan tinggi kita seperti ini, kemudian kalian checklist. Kemudian pendidikannya apakah benar ini, kemudian tahun lulusnya apakah benar ini, untuk nomor ijazahnya apakah benar, kalian lihat di ijazah masing-masing, kita checklist. Kemudian di sini tanggal ijazahnya apakah benar ini, kita checklist. Kemudian tahun lulusnya, kemudian IPK-nya apakah udah benar, ini checklist. Jadi jangan hanya di checklist saja, tapi harus dicocokkan dengan datanya, dengan berkasnya ya. Agamanya apakah benar ini, kemudian statusnya, kemudian tinggi badan, kemudian alamatnya, alamat domisili saat ini, kemudian kabupaten kotanya, provinsinya, nomor HP-nya ini apakah benar, kemudian nomor teleponnya, kemudian untuk alamat emailnya, kemudian disabilitasnya. Nah, selanjutnya di sini saatnya kita untuk yaitu mengecek berkas satu persatu ya. Dan berikutnya saatnya kita cek nih untuk berkas-berkasnya. Yang pertama, surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan juga dibubui dengan e-materai. Ini kita lihat
Silakan dicek kembali, dipastikan untuk surat pernyataannya ini sudah benar. Nah, ini surat pernyataan sudah ada materainya dan juga sudah benar ya. Kalau misalkan sudah, ya kita di sini checklist. Kemudian kita cek berikutnya yaitu surat lamaran. Apakah di sini sudah benar? Kita cek. Oke, surat lamaran kita cek ini sudah benar ya. Kalau misalkan di sini dirasa sudah benar, ini kita tutup, kemudian kita checklist. Kemudian kartu tanda penduduk. Ini apakah ini benar isinya KTP? Sudah terbaca dengan baik? Kalau sudah, ya kita tutup, kemudian kita checklist. Kemudian berikutnya bukti sertifikat akreditasi. Apakah di sini juga sudah muncul? Sudah ada? Kalau sudah, kita checklist. Apakah akreditasi ini sudah sesuai dengan tahun kelulusan? Kita checklist. Kemudian untuk ijazah asli, ini kita cek. Apakah isinya ijazah asli? Apakah ini sesuai? Kalau sudah, ya kita tutup. Kemudian kita checklist. Kemudian transkrip nilai, apakah benar? Kita lihat transkrip nilai, apakah seluruh data IPK dan lain sebagainya ini benar? Kita tuliskan dengan di biodata depan tadi. Kalau sudah, ya kita tutup. Kemudian kita checklist. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, sekaligus teman-teman yang mungkin bertanya-tanya mengapa di sini tidak muncul tombol akhiri proses pendaftaran, dikarenakan ada salah satu yang nggak kalian centang. Kalau ada salah satu yang nggak kalian centang, ini nanti nggak akan muncul ya. Coba kita sisakan satu ya. Kita checklist, maka di sini tombol akhiri proses pendaftaran sudah muncul. Kalau misalkan di sini kalian biarkan, maka nggak muncul ya. Oke, begitu. Itulah solusi bagi teman-teman yang ketika mau mengakhiri proses pendaftaran, ini nggak muncul tombol akhiri proses pendaftarannya. Nah, sekarang di sini kita lihat foto ya terakhir. Ini apakah fotonya sudah sesuai dengan ketentuan? Kalau misalkan sudah, ya kita tutup. Kemudian kita checklist. Ini adalah untuk pas foto ketentuannya, itu pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah ya. Nah, setelah itu di sini kita checklist di sini ya. Kita checklist. Kemudian supaya tombol akhir pendaftaran ini bisa aktif, ini kalian checklist di sini. Saya setuju. Nah, ini ya, ini muncul ini ya. Kalau misalkan kalian di sini biarkan, maka di sini nanti kalian nggak setuju, ini belum bisa diklik nih untuk tombol akhir proses pendaftarannya. Oke, kalau misalkan semuanya sudah benar, maka di sini teman-teman bisa klik saya setuju ya. Nah, ini adalah syarat supaya teman-teman bisa masuk ke meja verifikator instansi. Ini harus akhiri proses pendaftaran. Dan ingat, kalau misalkan teman-teman sudah akhiri proses pendaftaran, maka di sini nanti teman-teman tidak akan bisa mengubah kembali ya, baik itu isian data maupun juga mengubah berkasnya. Nah, ini kemudian kalau sudah, ini kita klik akhiri proses pendaftaran. Kita klik, kemudian ada notifikasi peringatan. Nah, di sini kita pastikan telah membaca ya semuanya. Kita klik iya. Oke, sekarang mengakhiri proses pendaftaran ini sudah berhasil. Nah, ini kalau misalkan kita sudah mengakhiri proses pendaftaran, maka ketika kita scroll ke bawah, maka di sini tampilannya akan berubah seperti ini. Kita sudah nggak bisa lagi untuk mengubah data maupun juga mengubah berkasnya. Jadi kita tinggal menunggu saja nanti pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Selamat bagi teman-teman yang telah melakukan pendaftaran CPNS, dan semoga kita semua ini lulus ya pada seleksi CPNS 2024 ini.